sesi yang kedua pelajarannya matematika ya. Masih ingat nggak? Materi yang pertama kemarin kita pelajari itu materinya tentang apa? Ini kan pertemuan kedua yang matematikanya. Untuk yang pertama kemarin, yang kemarin kita belajar tentang operasi aljabar. Dan hari ini kita belajar mengenai himpunan. Teori himpunan. Kakak share dulu ya PPT-nya. Oke, udah kelihatan ya untuk PPT-nya mengenai teori himpunan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Bisa open mic, bisa lewat chat juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita jelasin dulu yang ditanya, baru lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oke, kita mulai. Ada 5 pokok bahasan yang hari ini kita pelajari, yaitu yang pertama definisi himpunan, yang kedua adalah himpunan semesta, yang ketiga himpunan bagian, operasi himpunan, dan aplikasi dari diagram Venn. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah definisi dari himpunan. PPT kakak kelihatan nggak di situ? Nggak jalan ya? Di sini udah jalan. Oke, definisi dari himpunan ya. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, artinya apa? Dia terdefinisi secara jelas dan tidak bersifat relatif. Kita ambil contoh beberapa himpunan. Yang pertama adalah kumpulan siswa kelas X atau kelas 10 ya, kelas 10 di SMA 1000. Yang kedua adalah kumpulan siswa yang memakai kacamata, kumpulan hewan yang berkaki 4, kumpulan bilangan asli atau bilangan yang lainnya, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 10 dan lain-lain. Nah, itu macam-macam dari himpunan karena dia terdefinisi secara jelas dan tidak bersifat relatif gitu ya. Karena kalau kita misalkan apa ya, sebutin anggota-anggotanya, semuanya sepakat kalau anggota dari kumpulan-kumpulan tersebut itu adalah sama gitu ya. Lanjut yang kedua, kalau yang bukan himpunan itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak apa ya? Makanan enak, kumpulan dari makanan enak. Nah, enak itu kan bersifat relatif ya. Enak bagi siapa? Belum tentu enak bagi A itu sama enaknya dengan si B. Nah, itu contoh yang bukan himpunan. Contohnya lagi kayak kumpulan lukisan indah. Nah, itu juga bukan himpunan. Nah, jadi bisa bedain ya antara himpunan dan bukan himpunan. Oke, yang kedua itu adalah kardinalitas dari himpunan. Banyaknya anggota suatu himpunan yang berbeda. Kita ambil contoh. Maka punya himpunan R yang isinya 1, 2, 3, 4, 5. Maka NR itu simbol dari kardinalitasnya itu sama dengan 5. Gitu ya. Oke, lanjut. Ada istilahnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, lambangnya bisa 0 dicoret gitu ya, artinya himpunan kosong, atau tanda kurung kurawal tapi dalamnya nggak ada isinya. Nah, contoh dari himpunan kosong. Nah, ini contoh dari himpunan kosong itu adalah yang terakhir ini, kumpulan bilangan cacah kurang dari 10. Yang kita tahu yang namanya bilangan cacah itu kan mulainya dari angka berapa? Mulainya dari angka 0. Jadi nggak mungkin ada angka bilangan cacah atau anggota dari bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, itu disebut sebagai himpunan kosong. Gitu ya. Oke, itu untuk yang pertama. Lanjut yang kedua, itu adalah himpunan semesta. Himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang dibicarakan. Lambangnya adalah S besar. Kita ambil contoh. Himpunan R isinya 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah himpunan yang mungkin menjadi himpunan semesta dari himpunan R. Slide kakak jalan nggak di situ? Udah sampai himpunan semesta? Contohnya udah keluar belum? Ayo coba suaranya. Udah sampai contoh belum ya? Mana cek suara dulu. Slide kakak udah sampai mana di situ? Yang kelihatan. Lanjut ya.
Oke. Nah, ini apa nih himpunan semesta yang mungkin? Berarti himpunan semesta yang mungkin adalah bisa disebut sebagai bilangan asli, lalu yang kedua bisa disebut sebagai bilangan cacat, bilangan bulat, dan lain sebagainya. Kenapa gitu? Karena semua anggota himpunan R itu merupakan himpunan S yang ada di bawah sini yang kita udah sebutin tadi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah himpunan sama. Himpunan sama adalah dua himpunan atau lebih yang mempunyai anggota yang sama. Nah, lambangnya adalah A sama dengan B. Kita ambil contoh yang pertama, itu adalah KAIN. Yang kedua IKAN, gitu ya. Yang ketiga NAIK, lalu yang keempat adalah NIAK. Kalau kita lihat dari anggota himpunan A, B, dan C, ya begitu juga yang D. Nah, kalau kita lihat ini adalah anggotanya sama semua, walaupun posisinya ditukar-tukar gitu ya. Nah, berarti artinya kesimpulannya A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Nah, itu adalah himpunan sama. Yang berikutnya adalah himpunan ekuivalen. Dua himpunan atau lebih yang mempunyai banyak anggota yang sama. Lambangnya A, nah itu lambang dari ekuivalen B. Nah, contoh dari himpunan ekuivalen. A isinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil contoh dari himpunan lain, yaitu B, yang isinya adalah A, I, U, E, O. Isinya beda ya, yang satu angka, yang satu huruf. Nah, berarti dari sini, kalau kita lihat, kalau kita hitung kardinalitasnya sama-sama 5. Maka NA sama dengan NB sama dengan 5. Artinya A ekuivalen dengan B. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sampai himpunan semesta gimana? Bisa lanjut? Mana nih suaranya dulu, baru nanti kakak lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, nggak ada yang mau ditanyain ya? Oke, kakak lanjut ke himpunan bagian. Oke, himpunan bagian. Berarti jika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, maka A adalah himpunan bagian dari B. Nah, lambangnya itu adalah A kayak C tapi agak panjang himpunan B. Nah, itu berarti bacanya adalah himpunan A bagian himpunan bagian dari himpunan B. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh. P isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya Q isinya 1, 3, 5. Kalau dilihat dari anggota B dan Q, oh ternyata semua anggota Q itu ada di P. Nah, 1, 3, 5 juga ada di P. Maka kesimpulannya adalah Q himpunan bagian dari P. Kalau digambarkan pada diagram Venn, berarti gambarnya jadi gini. Q-nya ada di dalam, terus P-nya ada di luar. Gitu ya. Nah, dah. Lanjut, gimana cara menghitungnya? Jadi himpunan bagian ini bisa dihitung. Nah, untuk menghitung himpunan bagian, kita punya rumus. Diketahui NA adalah banyaknya anggota himpunan A. Lalu, banyaknya semua himpunan bagian A itu adalah 2 pangkat NA. Lalu pertanyaan yang kedua adalah rumus yang kedua, banyaknya semua himpunan bagian dari A yang memiliki M komplement, M elemen. Nah, di sini ada M elemen, jadi nggak semuanya kita hitung, hanya beberapa aja yang kita hitung. Nah, ini ada rumusnya, ada istilahnya C. Ada yang tahu C itu apa? Kalau udah belajar tentang peluang, nah C itu singkatan dari kombinasi. Oke. Nah, kombinasi ada rumusnya. Jadi kalau kita punya kombinasi R dari N, rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangin sama R faktorial dikali R faktorial. Dengan syarat R-nya kurang dari sama dengan N, gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Faktorial itu apa? Faktorial itu adalah perkalian bilangan asli, gitu ya. Nanti sampai dengan angka 1, jadi berurut. Contohnya kalau kita punya 6 faktorial, itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dikali hasilnya 720. Nah, itu untuk faktorial. Kita ambil contoh soal untuk kombinasi ya.
Nah, kakak punya soal nih, misalnya kombinasi berapa ya? Kombinasi 2 dari 10, misalnya gitu. 2 dari 10, berarti kita ikutin rumus yang di samping kiri. Berarti jadi 10 faktorial dikurangin 10 kurang 2, berarti jadi 8. 8 faktorial dikali sama 2 faktorial. Nah, tadi faktorial itu adalah perkalian bilangan asli sampai dengan angka 1. Karena di sini 10, berarti mulanya dari 10. Berarti 10, 9, tapi jangan langsung sampai 1. Kenapa? Karena terlalu panjang. Kebetulan di bagian penyebutnya ada 8, berarti cukup sampai 8 faktorial. Nanti hasilnya dibagi sama 8 faktorial, lalu dikali sama 2, 1. Nah, ini 8-nya bisa dicoret. Nah, jadinya 90 dibagi sama 2, maka hasil kombinasinya adalah 40, 45. Oke, nah itu untuk hitungan kombinasi. Gimana untuk hitungannya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ayo suaranya. Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada lanjut ke contohnya ya, itu baru hitungannya. Sekarang kita ke contoh dari himpunan bagian. Sebentar. Sebentar ya, keluar PowerPoint-nya. Oke. Slide kakak jalan nggak ya di sana? Di sini? Sebentar. PowerPoint. Bentar ya. Oke, dah. Lanjut yang berikutnya, kita ambil contoh. Contohnya kita punya himpunan A yang isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Berarti NA-nya sama dengan 5. Nah, terus banyaknya himpunan bagian dari A. Berarti tadi rumusnya apa untuk mencari semua himpunannya? 2 pangkat NA. Berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32. Pertanyaan yang kedua, banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 2 anggota. Nah, di sini yang diminta hanya 2 anggota. Berarti kita pakai kombinasi. Maka yang dipakai adalah kombinasi 2 dari 5. Berarti kalau kita masukkan ke rumusnya 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadinya 5 dibagi sama 3 faktorial kali 2 faktorial. Dijalanin 5-nya ya sampai ketemu 3. Nanti 3-nya bisa kita coret nih, sama-sama dibagi sama 3 faktorial, berarti jadi 1, maka hasilnya jadi 20 dibagi sama 2. Kalau 20 dibagi 2, maka hasilnya 10. Ya. Terus ada alternatif yang lain. Kalau nanti tiba-tiba rumah rumus nih, kalau ada pertanyaan tentang kombinasi, ini ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu pakai yang namanya segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Memang kalau untuk segitiga Pascal ini lebih efektif kalau banyak anggotanya itu sedikit. Kalau banyak itu lebih enak pakai cara kombinasi. Nah, kebetulan di sini hanya 5 ya, nggak terlalu banyak. Berarti kalau untuk menggambar diagram segitiga Pascal, kita mulai dari 1, 1, 1. Nah, diperluas jadi 1, 1 tambah 1, 2. Ujungnya 1 lagi. Lalu yang berikutnya adalah 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Gitu ya. Lanjutin lagi berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dan seterusnya. Nah, sampai mana tergantung kardinalitasnya berapa. Nah, di sini untuk yang paling atas. Untuk yang paling atas itu adalah untuk N-nya sama dengan 0. Nah, lanjutin ke bawah berarti di sini N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Nah, ini N3 gitu ya. Terus berikutnya N sama dengan 4. Nah, yang ini adalah N-nya sama dengan 5. Nah, berarti stop sampai sini. Nah, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Artinya, kita mulai 1 ini sebagai banyaknya himpunan bagian dari A yang mempunyai 0 anggota. Artinya himpunan bilangan kosong, himpunan kosong.
Lalu yang kedua itu adalah 1 anggota, lanjutin lagi sampai ujung kanan. 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, yang terakhir adalah 5 anggota. Karena yang diminta adalah 2 anggota, ya berarti kita cari yang 2 anggota. Oh, berarti yang di sini. Berarti hasilnya sama dengan 10. Sama ya? Sama yang samping kiri. Nah, itu cara yang kedua. Oke, boleh difoto dulu. Kakak mau lanjut ke slide yang berikutnya. Hafalin rumusnya ya. Karena ini juga belajar di peluang nantinya. Di bab peluang di kelas 12. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu adalah operasi himpunan. Untuk operasi himpunan, itu yang pertama adalah irisan. Nah, kalau irisan itu berarti artinya yang ada di A juga ada di B. Kalau kita gambar di diagram Venn-nya, berarti posisinya ada di tengah-tengah. Yang kedua, gabungan. A gabungan B. X anggota A atau X anggota B. Berarti gambarnya seperti ini. Yang berikutnya adalah komplement. Kalau komplement itu adalah anggotanya ada di S, tapi tidak ada di A. Karena di situ A komplement, berarti di luar dari A. Maka gambarnya ini. Yang berikutnya adalah selisih A kurang B. A kurang B berarti kayak bulan sabit sebelah kiri. Hanya ada di A. Yang kena B itu nggak termasuk ke hasil himpunan akhirnya. Lalu kalau B kurang A berarti posisinya ada di bulan sabit sebelah kanan. Gitu ya. Gimana untuk gambarnya? Karena nanti ada soal-soal mengenai gambar. Nggak sebatas 2 himpunan, tapi bisa lebih dari 2 himpunan. Nah, untuk menggambarnya, paham ya? Bisa kakak lanjut untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Di sini ada himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. S itu isinya adalah 1 sampai 10. Yang B itu adalah 1 sampai 7 dan himpunan himpunan A itu 1 sampai 7 dan himpunan B itu adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Nah, yang pertama adalah A gabungan B. Kira-kira A gabungan B itu isinya berapa aja? Ayo boleh disebutkan, bantu nyebutin ya. A gabungan B isinya berapa aja? Siapa yang mau bantu nyebutin nih? Ayo suaranya mana? Satu. Oke, lanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, berarti nggak ada 9-nya ya. Nah, jawabannya ini. Kalau irisannya, yuk gantian irisannya berapa? Artinya yang 2, ada 4, 2, 4? 6. Oke, betul. 2, 4, 6. Lanjut, A kurang B, selisih. Ya, kalau selisih gimana ngitungnya? Kalau selisih itu ngitungnya gini. Ini kakak coret-coret yang samping kiri ini ya. A dikurang B. A kurang B. Kita tulis dulu A-nya. 1, 2, gitu, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dikurangi nih sama B. B itu isinya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau dihitung berarti yang sama dicoret dulu. 2-nya coret, lalu 4-nya, terus 6-nya. Nah, kalau A kurang B, maka yang diambil adalah sisa-sisa dari A. Berarti sisa dari A berapa aja? 1, 3, 5, dan 7. Nah, itu adalah A kurang B. Nanti kalau B kurang A, berarti yang diambil adalah sisa anggota dari B setelah dicoret yang sama. Berarti A kurang B, 1, 3, 5, 7. Nah, artinya kalau B kurang A, berarti hasilnya berapa? 8 dan 10. Gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya adalah komplement. A komplement. Yang nggak ada di A, tapi ada di semesta. Berarti jawabannya adalah 8, 9, 10. Kalau B komplement selain 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ada 1, 3, 5, 7, 9. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau operasi dikomplemenin. Jadi di sini ada 2 operasi, gabungan sama komplement. Kebetulan tadi kita udah dapat nih gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya berarti komplemennya selain itu, maka jawabannya 9.
Begitu juga untuk irisan yang dikomplemenin. Irisannya tadi isinya adalah 246, berarti selain itu adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, itu untuk contoh yang pertama dari operasi himpunan. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah gambar. Nah, kita suruh gambar nih. Yang pertama A diiris sama B komplement, diiris sama C. Kita gambar satu-satu dulu ya. Nih, yang pertama adalah A-nya dulu. Di sini A itu berarti lingkaran A-nya yang diarsir. Berarti kita arsir nih lingkaran A-nya. Berarti ini semua diarsir. Gitu. Berarti ini adalah A. Lanjut yang berikutnya adalah B komplement. Kalau B komplement berarti B-nya nggak boleh diarsir. Yang diarsir adalah di luar B-nya. Berarti ini yang diarsir sampai bawah. Oke, lanjut yang berikutnya itu adalah C. C itu berarti yang C-nya yang diiris. Nah, ini kalau kakak gambar satu-satu. Nah, ternyata di sini semua operasi yang dipakai adalah irisan. Tadi irisan berarti karena di sini ada 3 yang dioperasiin gitu ya, 3 himpunan yang dioperasiin, berarti yang kena 3-3-nya. Maka kalau ketiga himpunan ini kita jadiin satu di dalam diagram Venn, berarti A-nya itu misalkan warna hijau nih, kakak jadiin satu ya. A-nya warna hijau. Terus B komplementnya. Kita ganti warna dulu biar lebih kelihatan. Berarti misalkan B komplementnya posisinya ada di sini. Gitu ya, sampai bawah. Lanjut. Yang berikutnya itu adalah C. Kita ganti warna ini. Nah, C-nya itu berarti yang ini ya. C-nya yang ini. Nah, kalau kita lihat yang kena 3 kali yang mana? Nah, berarti yang kena 3 kali itu posisinya yang ada 3 warna. Berarti posisinya ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari irisan A, B komplement, dan C. Nah, biasanya kalau di jawabannya itu nggak kayak begini. Ini kan hasil coret-coretannya ya. Nah, berarti nanti hasil akhirnya, maka yang diarsir cukup daerah terakhirnya. Berarti ini yang diarsir. Daerah ini ya, nanti yang diarsir full, daerah yang di sini. Oke, nah ini contohnya gitu. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, itu adalah A diiris B, gabungan C. Nah, kita gambar satu-satu. Berarti A, berarti yang di sini, lingkaran A. Ini adalah A. Lalu B yang diarsir lingkaran B. Ini B. Yang terakhir adalah C, berarti lingkaran C yang diarsir. Nah, bedanya untuk soal nomor 2 dan soal nomor 1, nomor 2 itu operasinya ada 2. Yang satunya irisan, yang satunya gabungan. Maka kita kerjain dulu nih yang gabungan karena di sini ada tanda kurungnya. Berarti B digabung sama C. Ini kalau digabungin, ingat ya, kalau yang namanya gabungan itu berarti walaupun hanya ada di A, tetap sebagai anggota himpunan A. Himpunan B dan A-nya. Berarti di sini kalau kita gabungin antara B dan C, ini kakak kasih warna hijau, gitu ya. Ini kalau misalkan kakak taruh di diagram Venn sebelah kanan, berarti nanti yang diarsir adalah B dan C-nya. Semua kena arsir. Nah, ini juga kena arsir, yang ini juga kena arsir. Semuanya ya. Nah, B sama C-nya kena arsir karena gabungan. Nah, kalau udah, baru kita iris nih sama si A-nya. Nah, A-nya diiris. Nah, kita iris sama A. Berarti A-nya itu adalah yang ini. Irisan. Berarti kalau irisan artinya yang kena 2 kali. Karena di sini warnanya cuma ada 2 ya. Berarti yang kena 2 kali itu adalah yang ini. 1. Yang di sini ya. Nah, ini yang kedua. Lalu yang di sini. Ini adalah yang ketiga. Nah, berarti hasil akhirnya, berarti nanti yang diarsir itu adalah ada 3 bagian, 3 daerah. Berarti yang ini, nah, nanti dirapiin itu sendiri. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, dah itu untuk hasil akhirnya. Gimana untuk gambar? Ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu untuk gambar? Atau yang tadi sebelumnya, ada yang mau ditanyain? Mana nih suaranya? Masih nyimak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke yang kelima.
Subbab yang kelima yaitu aplikasi diagram Venn. Lanjutin untuk aplikasi diagram Venn-nya. Ya, untuk aplikasi diagram Venn-nya itu lebih ke soal cerita. Dalam suatu sekolah terdapat 70% siswa menyukai matematika, 53% menyukai IPA, 30% suka dua-duanya. Maka banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah, berarti kita tulis dulu yang diketahui. NS-nya 100. Kenapa 100? Karena dalam bentuk persentase. Yang kedua adalah NM-nya 70%. Yang ketiga NA-nya 53%. Yang suka dua-dua bisa dilanjut. Kayak yang berikutnya adalah kita gambar nih diagram Venn-nya. Berarti diagram Venn-nya gambarnya adalah dua lingkaran yang saling berpotongan gitu ya. Ini oval. Berarti yang pertama NS-nya 100, isi dulu yang tengah. Yang tengah itu berarti yang suka keduanya ada 30% ya. Terus N-nya 70% kurang 30%, 40%. Lalu NA-nya berarti 53 kurang 30, 23. Oke, lanjut yang berikutnya adalah yang tidak suka dua-duanya, berarti posisinya ada di luar. Kalau udah, berarti cara menghitung X-nya gimana? Semuanya ditambah nih yang ada di sini. Ada 40, ada 30, lalu berikutnya 23, ditambah sama X, totalnya harus sama dengan 100. Gitu ya? Nah, kalau udah, berarti cara menghitungnya adalah 40 tambah 30 tambah 23, jadinya 93. Nah, X-nya berarti 7%. Maka jawabannya yang B untuk soal yang pertama. Oke, lanjut ya. Untuk soal yang kedua. Yang kedua adalah jumlah siswa di sebuah kelas itu ada 33 siswa. Nah, jika 20 siswa itu menyukai apel dan 25 siswa itu menyukai jeruk, maka yang apa nih? Yang hanya suka apel dan hanya suka jeruk. Nah, di sini ada kata-kata hanya. Karena di sini nggak dikasih tahu yang suka dua-duanya, maka yang pertama kita cari adalah yang suka dua-duanya. Berarti yang suka dua-duanya kita anggap sebagai X. Berarti apelnya 20 jadi 20 min X, jeruknya 25 jadi 25 min X. Nah, karena di sini nggak dikasih tahu yang tidak suka dua-duanya, berarti nggak perlu kita cari. Berarti anggap aja setiap siswa itu pasti suka buah antara apel dan jeruk. Nah, berarti kita hitung nih 20 kurang X ditambah X ditambah 25 min X sama dengan 33. Nanti di sini X-nya habis ya, min X tambah X. Berarti jadinya 45 kurang X sama dengan 33, maka X-nya sama dengan 12. Nah, kalau udah, yang ditanya adalah hanya. Kalau hanya, berarti posisinya yang di sini nih. Yang ini adalah yang hanya A, hanya suka apel. Yang di sini adalah hanya suka B. Hanya suka jeruk, maksudnya hanya suka J atau hanya suka jeruk. Berarti kalau dihitung jadi 20 kurang 12 sama dengan 8. Yang hanya suka jeruk 25 kurang 12 sama dengan 13. Oke. Nah. Lanjut yang berikutnya. Jumlah siswa suatu sekolah itu adalah 100. Diperoleh data 45 siswa menyukai kimia, 70 suka biologi. Nah, yang ditanya adalah X dan Y. X dan Y adalah nilai maksimum dan nilai minimum yang suka dua-duanya. Berarti ada beberapa kemungkinan yang harus kita hitung. Nah, kita gambar dulu ya diagram Venn. Berarti diagram Venn yang pertama itu adalah ini. Nah, ini contoh dari diagram Venn yang pertama. Oke. Nah, ini contoh dari diagram Venn yang pertama. Jadi B di dalam A,
Yang kedua adalah kalau B sama A-nya itu sama. Lalu yang ketiga, A himpunan bagian dari B. Yang ketiga, yang keempat itu adalah A sama B-nya saling lepas, artinya tidak ada yang suka keduanya. Lalu yang sering itu adalah kalau ada irisannya. Nah, kira-kira dari 5 diagram Venn ini, yang paling cocok untuk ngerjain soal di atas itu yang mana? Nah, kita lihat dulu yang suka kimia dan suka biologi. Ternyata di sini kalau kita lihat yang banyaknya yang siswa yang banyak suka kimia itu lebih sedikit daripada yang suka biologi. Berarti kemungkinan pertama diagram Venn yang bisa kita buat adalah K-nya di dalam B. Gitu ya? Nah, berarti 45-nya ada di sini. Yang suka kimia ada 45, berarti di tengah-tengah. Artinya yang di luar sini, yang di luar K tapi masih di dalam B, itu cara hitungnya adalah 70 dikurangin sama 45. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya itu adalah 20, 25. Ini yang di luarnya ya. Nah, terus karena di sini totalnya masih berapa nih? 425 ditambah sama 45. Ini totalnya masih 70. Berarti kurang 30 lagi sampai semestanya 100. Nah, berarti posisi 30-nya nanti ada di luar sini. Berarti di luar sini ada 30. Biar totalnya jadi 100. Itu pertama. Berarti artinya dari diagram Venn ini bisa kita tulis kalau yang suka kimia dan biologi itu ada berapa orang? Ada 45 orang. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua itu adalah kalau K sama B-nya saling beririsan. Kenapa bisa ini? Karena kalau kita jumlahin nih antara K sama B, ini kalau dijumlahin hasilnya 115 gitu ya. Nah, sedangkan semestanya cuma ada 100, kan nggak mungkin ya. Kalau dijumlahin 115, sedangkan semestanya 100. Nah, pasti di antara dua ini, dua angka ini pasti ada yang suka kimia dan suka biologi. Berarti posisinya ada di tengah sini X-nya, atau P ya. Nah, ini kita tulisnya jangan X tapi P. Berarti yang suka kimia ada 45, berarti 45 kurang P. Yang suka biologi ada 70, berarti di sini 70 kurang P. Yang tidak suka keduanya nggak ada, gitu ya. Nah, ini kita hitung, ini berarti jadi 45 dikurang P, terus ditambah sama P, tambah 70 kurang P, nanti sama dengan 100. Nah, berarti ini P-nya habis yang ini kalau ditambahin jadi 115 dikurangin P, sama dengan 100 gitu ya, maka kita dapat nilai P-nya sama dengan 15. Nah, P ini juga banyaknya yang suka kimia dan biologi. Berarti ada dua ya. Ada dua yang kita dapetin. Yang pertama adalah 45, yang kedua itu adalah 15. Berarti ada dua, ini yang pertama. Yang kedua adalah 15. Nah, tinggal kita cocokin yang mana X, yang mana Y. X itu adalah yang maksimum. Oh, berarti di sini adalah X-nya. Sedangkan Y yang minimum, yang suka dua-duanya, berarti di sini Y-nya. Karena yang ditanya adalah X tambah Y, maka tadi kita dapat X-nya sama dengan 45, lalu Y-nya sama dengan 15. Kalau kita tambahin, maka X ditambah Y, hasilnya adalah 60. Berarti jawabannya yang E. Oke, materinya sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ke latihan soal? Gimana, ada yang mau ditanyain dulu? Kayak suaranya dulu. Itu harus dibuat dua dulu, Bu. Iya, karena kan di sini kan kemungkinan ada dua ya, X sama Y. Kenapa kita pilih yang ini? Ini kan sebenarnya diagram Venn-nya ada 5 ya. Kan tadi kan diagram Venn-nya ada 5. Nah, kita cek nih, kira-kira mungkin nggak sih kalau ada himpunan bagian di dalam himpunan? Oh, ternyata mungkin. Kenapa? Karena kimianya lebih sedikit daripada biologi. Mungkin nggak kalau yang ini? Nggak mungkin. Karena kalau saling lepas, itu ketika dijumlahin, hasilnya harus sama dengan semestanya jumlahnya. Sedangkan ini tadi jumlahnya pas kita hitung totalnya berapa? 15. Oh, berarti 15 itu ya lebih dari semestanya. Jadi nggak mungkin gambarnya yang saling lepas. Berarti kemungkinan gambarnya yang ini, yang himpunan bagian sama yang saling beririsan. Jadi dua, mungkin. Lanjut, ada yang mau ditanyain dulu? Yang lain? Oke, kalau nggak ada, boleh dikerjain latihan soalnya.
Link soalnya udah ada di chat ya. Waktunya 10 menit dari sekarang, nanti kita bahas setelah 10 menit. Oke.
Udah selesai belum? Saya udah selesai belum ngerjain TF-nya? Waktunya udah 10 menit dari link tadi yang udah dibagiin ya. Udah selesai? Sudah, Kak. Oke. Yang lainnya gimana? Berarti bisa kita bahas ya. Kita bahas sebentar. Yang lainnya boleh diselesaikan dulu.
Oke, kita bahas ya. Untuk latihan soalnya mulai dari soal nomor 1. Kira-kira soal nomor 1 jawabannya A, B, C, D, atau E? Yang udah ngerjain tadi? Semuanya udah ngerjain ya? Kira-kira nomor 1 tadi dicoba hasilnya yang mana? Kira-kira yang mana nomor 1? Yang A? Yang B? Yang A katanya. Oke, kita cek ya. Untuk yang A di sini dibilangnya adalah A digabung sama C. A digabung sama C, berarti kalau A digabung sama C, A sama C-nya kita arsir semuanya. Ini kakak coba dari opsi yang A. Oke, ini kena arsiran ya, yang kecil ini juga kena arsiran, semuanya kena arsiran. Nah, terus di sini dikurang sama B. Ingat tadi kalau selisih, sedangkan B-nya itu adalah kita arsir semua lingkarannya. Nah, di dalam lingkaran B, berarti ini ya. Nah, ini nih. Ini adalah lingkaran B. Kalau dikurang, berarti artinya yang tadinya, kalau ini kita bikin daerah 1, 2, 3, 4, 5, nah berarti kan di sini ada yang awalnya daerahnya hanya 1, 2 gitu ya. Ini 3, nah ini daerah yang keempat, ini daerah yang kelima, dan ini daerah yang keenam. Karena ini dikurangin sama B, berarti daerah 4, daerah 5, dan daerah 6 bukan termasuk hasil penyelesaian yang terakhir. Berarti yang terakhir hanya apa? 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat nih gambar yang ada di soal ternyata cocok. Daerahnya adalah 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 1. Nanti boleh dicoba untuk opsi yang lain. Jadi kalau dapat soal gini ya kita coba dari opsinya yang kira-kira gambarnya pas yang mana. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut ya ke soal nomor 2. Tentang diagram Venn. Nah, kita tulis yang diketahui. Yang pertama adalah NS-nya 40. Terus yang tidak suka dua-duanya ada 3. Lalu 5 orang suka dua-duanya. Katanya di situ adalah jika diketahui banyak siswa yang suka kimia sama dengan 2 kalinya suka fisika. Berarti yang suka fisika kita anggap sebagai X, maka kimianya 2X. Kita gambar ya. Berarti di situ semestanya 40. Ingat yang kita substitusi adalah bagian tengahnya dulu 5, kiri sama kanan, berarti yang kiri jadi X-5, yang kanan jadi 2X-5. Lalu yang tidak suka dua-duanya ada 3. Nah, kalau udah baru kita jumlahin nih. Yang dijumlahin itu adalah yang ini X plus 5, 5 sama 2X-5, dan terakhirnya 3. Hasilnya harus sama dengan 40. Oke, dah. Kalau dihitung jadi 3X-2 sama dengan 40, karena di sini nanti 5-nya habis ya. Terus 3X sama dengan 42, dan X-nya sama dengan 14. Nah, di sini yang ditanya adalah yang hanya suka. Yang hanya suka fisika berarti posisinya yang mana? Yang di kiri ini, yang X-5. Berarti X kurang 5 sama dengan 14 kurang 5, 9 siswa. Berarti jawabannya yang A. Oke, itu untuk soal nomor 1. Gimana? Jadi dilihat dulu yang ditanya ya, karena di sini ternyata 14 itu ada di opsi yang C. Kalau yang ditanya yang suka fisika berarti 14, tapi kalau ada kata-kata hanya, saja, cuma, ya berarti itu jawabannya yang A. Oke, itu untuk soal nomor 2. Boleh difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, bentuknya gini. Tipe soalnya adalah pernyataan di atas yang benar yang mana. Nah, kalau dilihat di sini ada 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Terus pernyataan mana yang aja yang benar caranya? Caranya untuk mengerjakan soal tipe ini, berarti kita coba dulu untuk pernyataan yang pertama, yaitu P diiris sama apa? Diiris sama R komplement, lalu dikurang Q. Berarti kita misalkan dulu setiap anggotanya, itu S itu anggotanya adalah 1 sampai 7. Ini permisalan ya. Karena ini bukan anggota himpunan tapi daerah. Biar lebih gampang kita jadiin aja anggota himpunan. Oke, lalu P-nya itu adalah 2, 3, 4, 7. Q-nya 2, 5, 6, 7. R-nya 1, 2, 4, 5. Nah, kita coba nih yang pernyataan pertama. Kita butuh RC di sini, R komplement. Berarti kita cari dulu R komplementnya. Di luar R, tapi ada di semesta, yaitu 3, 6, dan 7. Terus kita iris sama P.
Nah, kalau kita iris berarti cari yang sama. Oh, yang sama itu adalah 3 sama 7. Lalu kita kurangin sama Q. Nah, kalau kita kurangin sama Q, ternyata yang sama itu adalah 7. Maka sisa dari P irisan R komplement adalah 3. Maka yang terakhir adalah daerah yang ketiga nih, hasil untuk ya, operasi yang pertama. Oh, ternyata sama. Di sini juga hanya daerah yang ketiga. Artinya pernyataan pertama benar. Kalau pernyataan pertama benar, maka pernyataan yang ketiga pasti benar. Karena jawabannya ada 1, pasti ada 3. Gitu ya? Berarti ada 1, pasti ada 3, dan di sini juga 1, 2, 3, 4 benar. Berarti jawaban yang salah itu berarti yang C nggak mungkin ya. Nah, terus yang D juga gitu. Nah, berarti opsinya tinggal 3. Terus mana lagi yang bisa kita coba? Ya kita coba yang 2 dulu. Oh, 2 itu berarti P digabung sama Q diiris sama R. Berarti kita cari dulu gabungannya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau diiris sama R, ternyata jawabannya 2, 4, 5. Nah, kalau dilihat dari jawaban yang ada di soal, di sini hanya ada 4 dan 5. Berarti nggak sesuai sama hitungan kita ya. Ternyata nggak ada angka 2-nya. Oh, berarti pernyataan yang kedua salah. Gitu ya. Kalau pernyataan yang kedua salah, berarti ya ini salah nih yang A. Yang A salah, terus yang E salah. Karena yang E itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, yang E juga salah. Berarti satu-satunya jawaban yang benar itu adalah yang B. Maka jawaban akhirnya adalah yang B. 1 dan 3 saja yang benar. Yang 4 udah nggak perlu kita cek lagi. Gitu ya, karena jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, itu untuk soal nomor 3. Ada yang mau ditanyain dulu 1, 2, 3 sebelum ke soal yang terakhir? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir tentang diagram Venn. Tipe soalnya beda. Untuk tipe ini, kita harus bandingkan nilai P dan Q-nya. Q-nya udah pasti nih, oh Q-nya sama dengan 15. Berarti ini sebagai pembanding dari nilai P-nya. Terus kita cari nilai P-nya. Oh, P-nya itu adalah banyaknya siswa yang hanya suka bakso. Yang hanya suka bakso. Berarti kita tulis dulu yang diketahuinya. Seluruh siswanya 36, yang suka bakso 27 gitu ya. Yang suka somai 21. Nah, berarti kita cari yang suka dua-duanya. Gambar dulu diagram Venn-nya, berarti NS-nya 36, yang suka dua-duanya ada X gitu ya. Cara pengerjaannya sama untuk diagram Venn. Kirinya 27 min X, kanannya 21 min X. Karena nggak diketahui dan nggak ditanya yang nggak suka dua-duanya, berarti yang di luarnya kosong. Nah, kita hitung nih, 27 min X tambah 21 kurang X sama dengan 36. Ini X-nya habis ya. Yang pertama, berarti jadinya 48 kurang X sama dengan 36, maka X-nya sama dengan 12. Nah, berarti yang suka bakso, yang hanya suka bakso itu ada 27 kurang 12 sama dengan 15. Karena posisinya ada di sini yang hanya suka bakso. Nah, artinya apa? Kita dapat nilai P-nya sama dengan 15 dan nilai Q-nya sama dengan 15 juga. Maka jawabannya P sama dengan Q. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, selesai untuk pembahasan latihan soal. Ada 4 soal. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang perlu dibahas lagi untuk soal-soal yang tadi? Ayo, tolong responnya dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu atau sudah paham? Ayo, mana suaranya? Sudah paham, Kak. Oke, sudah paham? Berarti karena waktunya udah habis, kita akhiri untuk sesi yang kedua ya. Nah, nanti tolong dipelajari lagi, kerjain soal-soal yang ada hubungannya tentang himpunan dan yang kemarin operasi aljabar, biar lebih paham. Dan kakak akhiri untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.